Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati karena kita akan masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita tutup mata, kita mulai berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang menghampiri tatamu yang kudus ya Tuhan. Mari ya Tuhan, kami undang Engkau Yesus Kristus. Kami membuka hati dan pikiran kami Yesus. Biarlah Engkau masuk menguasainya ya Bapa. Engkau ambil alih ya Bapa hidup kami Yesus Kristus. Tuntun langkah kami ya Bapa. Lembutkan hati kami Yesus Kristus pada saat ini Tuhan Yesus Kristus. Engkau lembutkan ya Bapa. Engkau jamah ya Bapa. Beri hati seperti hatimu Yesus Kristus. Agar kami sungguh-sungguh ya Bapa masuk di dalam hadirat-Mu Yesus. Kami merasakan kasih-Mu ya Bapa. Bawa pikiran kami seperti pikiran-Mu Yesus Kristus. Agar kami tidak terkontaminasi oleh dunia ini Yesus Kristus. Mari ya Tuhan, jamah kami Allah kami. Agar kami bisa taat kepada setiap firman-Mu ya Bapa. Mari bawa hati dan pikiran kami kepada sorga-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Agar kami tidak terpengaruh oleh dunia ini Yesus. Fokus kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Bawa hati kami untuk selalu bersyukur ya Tuhan. Di dalam segala keadaan hanya pujian yang akan dinaikkan kepada Engkau ya Bapa. Di dalam segala keadaan hanya ada rasa syukur kepada Engkau Yesus Tuhan kami. Kami tidak memandang kepada yang lain, tapi kami fokus pandangan kami kepada Engkau ya Allah kami. Mari ya Tuhan lebih dalam. Bawa kami di dalam surga-Mu Yesus. Biar fokus kami kepada kemuliaan nama-Mu ya Allah kami. Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Biarlah kehendak-Mu terjadi atas setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Ku tetap cinta, haleluya, ku tetap cinta, oh Yesus, haleluya. Walau badai datang
menerpa, ku tetap cinta. Kami kan tetap setia Tuhan Yesus, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari dengan segenap hati kita semua nyanyikan bersama. Ku tetap cinta, kami kan tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta, walau badai datang, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami kan tetap setia kepadamu, ku tetap setia. Yesus Tuhan kami, ku tetap setia. Walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari semua angkat suara kita nyatakan. Terlalu banyak Yesus yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku,
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta Engkau Yesus Kristus, aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari semuanya dengan segenap hati kita angkat suara kita. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari dengan segenap hati dari awal kita angkat lagi suara kita. Pujilah aku Tuhan, cobalah kami, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mata kami Yesus, mataku tertuju padamu. Dari lubuk hati kami pada dalam kami mencintai Engkau Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu Yesus, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari semuanya kita angkat suara kita sembah. Hosana bagi Yesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari semuanya dengan segenap hati kita sembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta.
sungguh besar. Yesus Allahku, oh maka jiwaku memuji, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Yesus Tuhan kami, Kau Allah. Maka jiwa kami bersorak, jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, turunkanlah ya Tuhan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini Tuhan. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu. Curahkan urapan ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Urapan kasih-Mu untuk kami bisa lebih lagi mengasihi Tuhan. Untuk kami bisa hidup dalam kasih yang lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau lihat hati kami Tuhan. Engkau tahu hati kami, setiap kami ya Tuhan. Satu kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau ubah kami. Engkau ubah hidup kami. Supaya kami bisa kenal Engkau lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan Kau pakai banyak orang bisa diselamatkan. Lewat hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami semua Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Sembuhkan ya Tuhan, kami percaya. Walaupun lewat online, kami doa secara online ini Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami saraf yang kejepit. Saat ini sembuhkan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Saudara terima kesembuhan ini. Tuhan yang kanker Tuhan sembuhkan. Yang tumor ya Tuhan. Engkau sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sedang ya Tuhan mengalami ya Tuhan kesakitan. Kesakitan ya Tuhan. Kesakitan ya Tuhan. Karena kanker ini. Sembuhkan ya Bapa dalam nama Yesus. Aku berdoa. Biarlah ya Tuhan. Engkau pulihkan keuangan anak-anak-Mu ini. Berkati mereka semua. Berkati mereka semua ya Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu untuk nyampai pesan-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, sekarang ini kita akan bahas saudara, kira-kira apa yang harus ya kan kita lakukan ya. Ketika kita mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan yang baru, saudaraku. Untuk hari ini, ya kan, saya ingin ajak saudara, ya kan, ketika kita mendapat kesempatan yang baru, ya, dipulihkan, disembuhkan, diberkati, diampun. Saudaraku, dipercayakan lagi. Satu yang kita mesti jaga ini, saudara. Ya kan, makanya saya berikan judul apa? Kita harus hati-hati dengan apa? Iri hati. Hati-hati dengan iri hati. Saudara tahu iri hati ini adalah dosa yang sangat halus. Sangat licin. Sangat licik.
Yang dimana kita sendiri tidak menyadari efek kerusakan yang ditimbulkan dari iri hati ini. Nah, saudara tuh tahu sifat iri hati atau roh iri hati ini, saudara, ya kan? Ini adalah, saudaraku, faktor nomor 1, ya, faktor nomor 1 yang menyebabkan kita tidak bisa hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, misi Tuhan untuk kita. Iri hati ini, saudara Yesus, ya, ini menimbulkan banyak kerusakan. Coba kita buka Alkitab kita dalam Yakobus 3 ayat 16. Mari kita akan baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan dan segala perbuatan jahat. Nah, saya ingin ajak saudara untuk coba cek sama-sama. Ya, kita sama-sama, saudaraku, cek di hati kita. Kira-kira ini roh iri hati atau sifat iri ini nyelinap hadir di pikiran dan hati kita, ya kan? Atau tidak? Coba, saudaraku, karena gini, saat kita berlaku iri hati sama orang lain, saudaraku, ya, maka perhatikan, perhatian kita akan tertuju pada apa yang tidak kita miliki. Apa yang kita tidak dapatkan. Saudara, nah akibatnya, saudara Yesus, ya kan, kita nggak hidupnya pasti nggak bisa bersyukur. Selalu penuh keluh kesah, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian. Saudaraku. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara, kapan saya, ya kan, terjangkiti roh iri hati. Kapan saya bisa tahu kalau saya ini sedang terjangkiti roh iri hati? Kapan? Ya, kapan saudara tahu saudara tuh lagi iri sama orang? Saudara Yesus. Gimana iri hati ini harus dihilangkan. Karena ini akan menimbulkan kekacauan. Kacau hidup kita. Kekacauan dan kebingungan. Akhirnya timbul segala macam perbuatan dosa. Saudara tahu nggak apa yang menyebabkan Kain membunuh Habel? Iri hati. Saudara, iri hati. Saudara, karena persembahan Habel diterima, persembahan dia tidak. Ya kan, saudara, makanya tuh serangan yang paling kuat, ya kan? Yang kadang-kadang kita tuh tidak sadari ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu muncul iri hati. Saudara Yesus. Kalau kita udah mau lihat, ya kan? Nah, tandanya apa kita bisa tahu kita ini lagi iri hati? Kita tuh sering ngomong gini, gak adil. Gak adil. Saudara, sering kita ngomong gak adil. Ya kan? Mengapa dia yang dapat, bukan aku? Kenapa dia yang dapat, bukan aku? Wah, kalau kita udah punya pikiran seperti itu, perkataan seperti itu namanya kita harus minta kepada Tuhan anugerah. Supaya Tuhan berikan aku kasih. Karena kasih tidak iri hati. Kasih tidak cemburu. Nah, di dalam Alkitab, saudaraku yang Yesus, ya kan, itu diceritakan. Dalam satu rumah ada 2 anak laki-laki. Dua-duanya sebenarnya terhilang. Yang satu terhilang di dalam rumah, yang sulung. Yang bungsu terhilang keluar dari rumah. Saudaraku, ya kan? Di situ diceritakan perumpamaan yang Yesus buat, saudaraku. Nah, yang sulung ini terhilang. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa roh iri hati sudah menjangkiti daripada pikirannya. Bukan terjangkiti, sudah menguasai pikirannya dan hati dia. Ketika adiknya, saudaraku, ya kan, pulang kembali ke rumah ayahnya. Lalu respon daripada ayahnya adalah, saudara, peluk, lari dan peluk anak bungsu ini, adiknya ini, saudaraku. Lalu saudara, ayahnya kasih dia jubah, pakaian. Ya, pakaian. Lalu dikasih cincin, dikasih sepatu.
Lalu ayahnya memerintahkan para hamba-hambanya potong daripada lembu yang paling tambun, yang paling bagus, semua yang paling bagus. Lalu semuanya menyanyi bersuka cita karena anaknya yang hilang sudah kembali. Sudah lihat di sini. Mestinya kakaknya kalau lihat adiknya hilang lalu balik, mestinya senang. Mestinya bapaknya senang, dia harus ikut senang. Adiknya senang, dia harus ikut senang. Tetapi saudaraku, dia marah. Coba cek, kalau kita marah lihat orang sukses. Kita marah lihat orang diberkatin. Kalau kita marah, benci. Lihat orang tuh kayaknya seneng gitu loh. Wah, lagi makan enak nih. Lagi pergi. Lagi dipromosi, dapat promosi. Dapat rezeki. Kalau kita benci, kita marah. Saudaraku, itu roh iri hati. Seperti yang saudaraku terjadi atas si sulung, anak yang sulung. Coba kita baca. Lukas 15 ayat 28. Saudaraku, sampai ayat yang ke-30 saja kita baca. 1, 2, 3. Maka marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan si sulung. Pasti bicaranya baik-baik bapaknya. Tapi saudara, dia marah. Ayat 29 kita baca yang keras. 1, 2, 3. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Biasanya tuh roh iri hati. Selalu membandingkan. Dia tuh pasti lebih berjasa. Lebih pintar. Lebih capek. Lebih berprestasi. Lebih semua. Tapi dia nggak dapat. Tapi yang lain yang dapat. Lebih senior. Betul saudaraku. Nah ini bahaya. Tetapi kepadaku, perhatikan. Belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing. Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Lalu dia bandingkan. Aku yang udah capek-capek. Aku yang sudah baik-baik. Tapi aku gak dapat 1 ekor kambing. Tetapi baru saja datang anak bapak. Bukan adekku. Bukan adekku. Tapi anak bapak. Jadi sebenarnya kayak orang lain ini bapaknya nih. Saudara, kalau orang udah iri. Selalu pusatnya ke diri sendiri. Tidak ada kasih lagi. Dia kasih kan menerima. Ya kan, orang yang lebih dari kita. Ya kan, dan kurang dari kita. Kita sudah belajar itu saudaraku. Di sini udah yang ada bukan kasih tapi benci. Anak bapak. Baca lagi. Yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Dia mau bilang gak pantas orang itu. Yang pantas itu aku. Orang yang iri selalu melihat orang. Kalau orang dapat kebaikan. Dapat kemurahan hati. Dapat segalanya, dia akan jerit, ya kan? Mereka tidak pantas. Yang pantas siapa? Aku. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari ayat ini, kita bisa simpulkan bahwa ketika kita mengindap roh iri hati, ketika ada iri hati, saudara, disitulah sebenarnya sedang terjadi apa? Pertengkaran antara kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Saudaraku, saya tulis ini. Inti iri hati sebenarnya ada sebuah pertengkaran. Ya kan? Antara kita dengan Tuhan. Setiap kali kita berlaku iri hati. Saat itu kita sedang melawan Tuhan. Ya, kita mau bilang sama Tuhan. Tuhan, ya kan? Enggak, engkau salah. Engkau salah. Engkau tidak adil. Aku kecewa dengan kau. Kau beri dia. Tidak pantas dia terima. Mestinya aku yang terima. Ngeri saudaraku. Makanya saudara, ini roh iri hati menghinggapi seorang raja pertama Israel. Namanya siapa? Saul. Ujung daripada nasibnya ketika dia tidak hilangkan iri hati.
Dia sebagai raja mati konyol, mati mengenaskan. Bersama dengan putra mahkotanya, yaitu Jonathan. Dan seluruh keluarganya tumpas habis. Dimulai dari iri hati kepada orang yang loyal, yang setia dengan dia, dengan Saul. Siapa namanya? Daud. Ketika ibu-ibu berbicara tentang Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul mengalahkan hanya beribu-ribu. Maksudnya Daud lebih hebat daripada Saul. Muncul dia langsung roh iri hati. Ini spirit ini saudaraku, ya kan, yang spirit yang begitu efek daya rusaknya begitu hebat, saudaraku, ya kan, yang seringkali kita nggak sadari, ini namanya iri hati. Apalagi kita nih suka scrolling media massa ya, entah apapun itu, saudaraku, Facebook kah, Instagram kah, atau apapun, saudaraku. Kita lihat teman-teman kita atau orang-orang, ya kan, ketika kita marah, lihat mereka bersuka cita, berpesta, kita sedang jatuh ke sana. Ketika kita berlaku iri hati, sebenarnya saudara, kita tidak mempercayai Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita tidak percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kita tidak percaya bahwa Tuhan tahu lebih banyak yang terbaik untuk kita. Kita mungkin tidak memiliki beberapa hal dalam hidup kita, seperti kita nggak punya talenta seperti seseorang yang punya talenta hebat. Kenapa kok Tuhan nggak kasih kita talenta seperti itu? Kenapa kok Tuhan tidak berikan kesempatan sama kita seperti itu? Kesempatan untuk jadi pemimpin, kesempatan untuk bisa punya mobil yang mewah, kesempatan untuk bisa ini dan itu. Ya, saya gak ada kesempatan untuk punya anak. Mungkin saudara berkata, kenapa kok aku gak dapat kesempatan untuk bisa? Kok seperti orang-orang lain menikah, aku gak menikah. Orang punya anak, kok aku gak punya anak? Ada banyak hal, saudaraku, entah talenta, entah pengalaman, atau kesempatan-kesempatan. Kenapa kok Tuhan tidak kasih? Kalau kita terus banding-bandingkan, saudaraku, akhirnya roh iri hati ini akan menghancurkan hidup kita. Adanya kekacauan, lalu timbul segala perbuatan jahat yang kita lakukan. Alasannya satu, kalau Tuhan tidak berikan itu, Tuhan tidak kasih kita kesempatan, tidak kasih pengalaman-pengalaman, nikmati pengalaman seperti itu, yang orang lain alami, saya yakin Tuhan tahu alasan, ya kan, kenapa kita tidak boleh memilikinya. Katakan amin. Amin, saudaraku. Orang yang iri hati itu sebenarnya adalah orang yang berpikir, dia percaya sama mitos, ya kan, untuk aku bisa lebih berbahagia, aku harus dapetin lebih banyak ini. Tapi kan enggak juga, saudaraku yang Yesus. Katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya gini, saudara, gimana Pak supaya aku bisa bebas, ya kan? Bagaimana caranya mengatasi iri hati? Saudara mau gak belajar ngatasi iri hati? Apa mau simpel terus di iri hati nih? Jangan dong, kita udah dikasih kesempatan kedua loh sama Tuhan. Kita bisa hidup hari ini, kita bisa sehat hari ini, saudara, kita bisa ada hari ini. Itu karena Tuhan memberikan kesempatan baru buat kita. Apa kita sudah bahas, kalau kita sadari sesadar-sadarnya, ya kan, kalau Tuhan tidak pernah sembuhkan kita, mungkin kita nggak bisa ada hari ini. Kalau Tuhan tidak tolong kita, luputkan kita, mungkin kita nggak ada hari ini. Apa kita masih mau lanjutkan, saudaraku, karakter yang lama, sifat yang lama? Tujuan Tuhan kan, saudara, dia berikan kesempatan yang baru. Dia ingin kita memulai hidup yang baru. Yang mau sungguh-sungguh kenal, makin serupa dengan Tuhan, punya karakter kritis, katakan amin. Ya, kita cek. Ceknya itu aja. Saudaraku, kita mau, Tuhan aku mau. Bagaimana caranya? Saya belajar. Saya dalam ini nih.
Bagaimana caranya saya belajar untuk tidak iri hati? Karena kasih tidak iri hati. Dalam bahasa lain tidak cemburu. Pertama saudara harus mengerti bahwa Tuhan menetapkan suatu perlombaan untuk hidup kita. Saudara harus tahu, masing-masing kita ya kan punya perlombaan yang Tuhan sendiri tentukan. Katakan amin. Ibrani 12 ayat 1 mari kita baca sama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan yang diwajibkan. Ini namanya apa? Misi Tuhan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan. Kenapa? Alasan kenapa kita dilahirkan dan hidup di dunia ini. Bukan menu-menuin bumi. Tuhan punya tujuan khusus. Buat Yunus, tujuan Tuhan. Misi Tuhan. Alasan Tuhan menciptakan Yunus. Supaya Yunus ya kan datang ke kota Niniwe. Memperingatkan orang Niniwe. Supaya mereka tidak dibinasakan oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi Tuhan memberikan kita masing-masing perlombaan untuk kita berlari. Katakan amin. Ya, kita nggak dapat, kita tidak bisa menjalankan perlombaannya orang lain. Ya, dan tidak ada orang lain yang dapat menjalankan perlombaan kita. Waktu saya berbicara dengan ketua sinode, ya kan kita berbicara tentang siapa yang akan melanjutkan, meneruskan si hamba Tuhan yang besar ini. Supaya gerejanya tetap bisa gini, bahkan lebih berkembang. Dia cerita sama saya begini, Pak Sabta, itu dapat saya. Ini artinya, setiap orang, setiap hamba Tuhan, ya kan, dia punya panggilannya masing-masing. Istilah saya, perlombaannya masing-masing. Yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Walaupun kita berusaha untuk mau copy paste, dia bilang. Mau nyamain dan lain sebagainya, tidak bisa. Tiap orang, ya kan, Tuhan pakai, ya kan, seseorang pada masanya. Lalu setelah orang ini sudah tidak ada, ya kan, Tuhan bisa pakai lagi. Seperti contoh di dalam Alkitab, saudaraku, ya kan, bahwa Yosua tidak bisa menggantikan, maksudnya pelayanan Musa tidak mungkin bisa plek sama. Ya kan dilakukan oleh Yosua. Masing-masing punya panggilannya sendiri. Walaupun dia bersama-sama dengan Musa. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Nah, oleh karena itu, ya kan, saya juga waktu itu pernah, wah ini hamba Tuhan ini hebat sekali. Wah aku mau belajar boleh. Tapi semua yang dia lakukan, semua apa, kamu gak bisa copy paste. Tiap orang punya panggilannya masing-masing. Dan ketika kamu lihat orang, mungkin pelayanan lebih hebat dari kamu. Hidupnya lebih hebat. Ya kan, kamu harus bersyukur, bersuka cita. Kalau bisa kenal sama dia, belajar dari dia. Saudara bisa mengerti maksud saya sini, katakan amin. Kita tidak dapat menjalankan perlombaan orang lain. Dan tidak ada orang lain yang bisa menjalankan perlombaan kita. Pertanyaannya begini, apakah kita mau gak jalankan perlombaan yang Tuhan telah tetapkan buat kita? Ya kan? Atau kita membuat perlombaan kita sendiri. Kebanyakan orang memilih membuat perlombaannya sendiri. Dan akhirnya mereka bertanya-tanya. Kenapa kok aku ngalami jalan buntu? Kenapa hidupku kok begini? Ketika kita hidup menjalankan dalam perlombaan yang Tuhan tentukan, saya percaya di situ ada apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di situ ada pemeliharaan Tuhan buat kita.
Jatah kita cukup. Seperti Tuhan kasih perumpamaan tentang talenta. Dia punya 3 orang pelayan. Dia kenal pelayannya masing-masing. Saudaraku, dia bukan Tuhan yang tidak adil. Yang satu dikasih 5 talenta. Yang satu dikasih 3 talenta. 2 talenta. Yang satu lagi dikasih 1 talenta. Alkitab katakan masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Tuhan tahu kesanggupan kita. Kenapa kok saya dikasihnya cuma segini talenta, bahkan tidak ada. Kenapa aku gak dapetin pengalaman itu? Kenapa aku gak dapat kesempatan itu? Tuhan tahu kesanggupan kita. Kalau dikasih, hancur semua. Yang ini dikasih, kita dikasih yang ini supaya hidup kita bukan cuma jadi baik buat kita, tapi bermanfaat buat banyak orang. Itulah kemauan, ini yang kita, jatah kita. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Dan ingat, kita datang kosong, pulang pun akan kosong. Yang paling penting adalah apakah kita punya visi, punya doa, punya keinginan. Kalau aku tutup mata dan aku pulang ke sorga, rumahku di sorga jauh lebih besar daripada rumah yang ada di dunia ini. Ya kan? Setiap kita punya perlombaan masing-masing, kita punya panggilan masing-masing, katakan amin. Yohanes Pembaptis dia ngerti banget, panggilan dia adalah membuka jalan untuk pelayanan Yesus, merintis jalan. Artinya gini, ya kan? Aku jadi hamba, Pak Rasul Paulus, Yohanes Pembaptis, dia kan hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan, yang hebat, yang terkenal, yang pengikutnya banyak pada saat itu, pada zaman itu. Kenapa dia? Karena saudara, nanti akhirnya dia akan baptis Yesus. Setelah dia baptis Yesus, masuk ke pentas. Dia langsung perkenalkan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu akhirnya murid-murid tanya, bilang begini, berapa kemudian? Murid bilang, Rabi, teman-teman kita, murid-murid jemaat kita, bahkan para pengerja, para pemimpin di gereja kita sudah ikut gereja yang dipimpin oleh orang yang kamu baptis, namanya Yesus Kristus. Lalu dia bilang, ya kan, seseorang gak bisa ambil sesuatu dari sorga kalau sorga tidak pernah berikan itu. Dia makin besar, aku makin kecil. Itu artinya dia gak iri, dia gak marah. Loh, aku yang baptis, sekarang pelayanan dia lebih besar dari aku. Aku kok makin kecil. Tidak iri hati. Makanya Yesus pun berkata bahwa tidak ada satupun manusia yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan, ya kan, seperti Yohanes Pembaptis rendah hatinya. Ini orang sangat rendah hati. Padahal sih kerendahan hati Yesus, masuk kerendahan hati Yohanes itu gak ada apa-apanya sama Yesus. Biasanya orang rendah hati itu bisa ngangkat orang. Saudara Yesus bisa ngangkat orang. Ini orang rendah hati sekali. Kenapa? Kerendahan hati membebaskan kita dari roh iri hati. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudara harus tahu perlombaannya saudara ini apa. Bagian saudara ini apa. Di dalam kerajaan Tuhan ini. Saudara bisa ngerti. Katakan amin. Ya, belajar. Ya kan, ini yang kalau ada iri pasti ada pertengkaran. Pasti di rumah tangga juga seperti itu. Kadang-kadang saudaraku, suami itu juga iri sama istrinya. Ketika dia lihat istrinya bahagia, dia marah suami ini. Atau istri pun bisa iri sama suaminya. Oh enak kau ya, ketawa-ketawa ya. Itu kan bahaya kayak ini. Kau senang-senang ya sama orang ya. Aku di rumah cuci baju. Ini memang sepertinya kayak seperti biasa. Tapi sebenarnya saudara jangan izinkan ini sedikit pun. Katakan amin. Ya kan?
Wah, kau ini beli tas terus, beli baju terus. Aku kerja setengah mati. Si suami kayak gitu. Gak boleh. Ikhlas. Katakan siapa suruh kawinin perempuan itu? Ya kan dasar kan cinta. Kalau udah cinta nggak boleh ada kayak gitu. Itu kan iri. Iri itu akhirnya kan kita marah, kita benci. Lihat orang bersuka cita. Kadang istri, suami istri. Kadang orang tua sama anak juga iri. Kita nggak usah jauh-jauh dah. Lihat orang tua kita juga kita iri. Ya kan enak mana aja emang jadi anak orang. Sering kita ngomel. Saya mau kasih tahu kalau saudara dan saya ngerti kita masing-masing punya perlombaan. Katakan amin. Fokus jalankan aja. Kita dapatnya 5 talenta, jalanin 5 talenta itu. Setelah kita jalan 5 talenta, dapat jadi 10 talenta. Lapor sama Tuhan. Yang 2 talenta, dia jalanin. Saudaraku, dapat 4 talenta. Yang 5 dan 4, saudara, 2 dipuji Tuhan. 2 berkenan di hati Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Enggak ada dapat yang upahnya lebih besar. Enggak ada. Cuman yang satu ini saudara, pikirannya kotor. Pikirannya negatif, pikirannya jahat. Dia pikir Tuhannya jahat. Saudaraku dia ngomong ngoceh segala macam. Dia tidak kerjakan karena dia iri. Ngapo aku dapat 1. Yang lain 2, 5. Saya bisa ngerti. Akhirnya kan dia terbuang. Orang paling bilang terbuang. Dibinasakan. Yang pertama masing-masing kita harus tahu kita semua punya perlombaan. Katakan amin. Saudara dapat jatah bagian ini. Jalankan. Kerjakan. Kalau kita iri hati, kita ngeliatin orang terus. Kita gak kerjakan tugas kita. Akhirnya kita terbuang. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Sibuk aja. Liatin orang, kepunya orang aku gak ada. Lihat pekerjaan orang, ya kan segala macam. Tapi kita nggak kerjakan. Kita masih, kalau kita mau bebas dari iri hati, saudara kita harus sadar, masing-masing kita punya perlombaannya masing-masing. Lari aja sampai garis akhir. Katakan amin. Nggak usah tengok ke kiri kanan dan lain sebagaimana. Amin, saudaraku. Nah ini. Yang kedua, saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara, ya kan? Ini yang kedua nih. Penting juga. Kita harus belajar memelihara rasa puas dan rasa syukur. Katakan amin. Coba Pengkhotbah 6 ayat 9. Ya. Lebih baik kita puas dengan apa yang ada pada kita. Daripada selalu menginginkan lebih banyak lagi. Katakan amin. Saudaraku, saya ini saya mau ini lagi apa pepatah yang pernah gitu kan. Air yang ada di tempayan dibuang, ngarepin air dari apa? Dari hujan. Saudara Yesus. Ada salah satu saudara tuh shopping mall. Jadi sebenarnya dia sudah disewa sama salah satu tenant, cukup besar sih sewanya, tanahnya tuh ruangan yang dia sewa tuh rame, besar dan pengunjungnya cukup rame. Jadi seperti kayak bisa narik kerumunan, narik crowd gitu saudaraku. Sehingga mall itu jadi rame karena ada tenant ini, saya nggak sebut tenantnya apa. Tapi karena dia nih udah dari awal nyewa, jadi uang sewanya itu mungkin lebih murah sedikit dibanding yang baru-baru. Lalu katanya dapat informasi akan ada tenant hebat dari Jakarta. Ya kan, akan sewa. Akhirnya saudara apa? Tenant ini disuruh keluar. Suruh keluar. Berjalannya waktu sampai hari ini saudaraku. Yang diharapkan itu gak datang-datang. Dan tempat itu sampai hari ini kosong. Sering kali saudaraku, nah ini yang penting saudaraku. Kalau kita bisa belajar, ya kan, rasa puas dan rasa syukur, ya kan. Saya yakin kita bisa pelihara
yang namanya roh apa saudara? Iri hati. Katakan amin. Iri hati itu apa sih? Perasaan benci kepada orang lain yang tidak memiliki, ya kan? Perasaan benci kepada orang lain yang sudah memiliki sesuatu. Kita mempercayai kebohongan bahwa kita tidak akan bisa berbahagia sampai kita mendapatkannya juga dari orang itu. Nah, sekarang caranya gimana? Tadi saya sudah jelasin. Kita baca dalam Lukas 15 ayat 31 sampai 32, lanjutan daripada kisah anak yang sulung ini, saudaraku. Ya, apa jawaban daripada ayahnya? Saudaraku, ini merupakan terapi untuk iri hati. Sebenarnya perkataan daripada ayahnya kepada anak sulungnya yang marah melihat adiknya, saudara, bertobat kembali pulang ke rumah ayahnya, saudaraku. Ini merupakan jawaban dari ayahnya, ini merupakan terapi buat kita. Kita bisa belajar, saudaraku. Perhatikan di sini. Untuk kita bisa mengatasi roh iri hati. Coba kita baca pelan-pelan. Ya, Lukas 15 ayat 31 sampai 32. 1, 2, 3. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Perhatikan saudaraku, di sini kadang-kadang roh iri hati membutakan pengertian kita. Membutakan pikiran dia. Si sulung cuman katanya dia mau minta kambing. Ngapo harus minta? Kalau dia ngerti sepanjang dia ada di rumah ayahnya, semua binatang ternak, semua milik ayahnya adalah milik dia. Dia tinggal pakai. Dia tinggal potong. Saudara, seringkali ya saudara dalam hidup kita. Ya kan saudara. Ini harus kita sadari. Sepanjang kita ngerti bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Yang menyertai kita. Yang ada di pihak kita. Sebenarnya apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan cukupi. Setuju gak saudara? Katakan, yang kita butuhkan loh, bukan apa yang kita inginkan. Ya saudara kan? Ya kan? Ini kebutuhan hidup. Itu pasti Tuhan akan. Ini yang minimal ini. Ya kan? Bonusnya nanti apa yang kita inginkan. Itu bonus. Saudara, itu bonus. Ya kan? Apa yang kebutuhan hidup itu pasti. Sepanjang saudara saya sadari bahwa aku punya Tuhan yang mengasihi aku. Ada Tuhan yang menyertai aku. Ada Tuhan yang ada di pihak aku. Sepanjang aku mau kerja. Sepanjang aku mau kerja keras. Ya kan? Aku membangun hubungan yang baik. Pasti Tuhan akan cukupi segala kebutuhan hidup saya. Saudara percaya, katakan amin. Nah, soal gaya hidup itu bonus. Bukan gaya hidup yang dia cukupi ya. Tapi kebutuhan hidup. Nah, saudaraku, si Bapa bilang begini. Saudaraku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Seperti anak-anak kita di rumah. Anak saya di rumah. Saudaraku, semua makanan yang ada di kulkas punya saya. Dia gak pernah beli, gak pakai uang dia. Itu punya saya. Tapi juga itu adalah milik dia. Dia mau makan apapun makanan yang ada di rumah, dia boleh makan. Ada mobil, dia mau pakai, dia boleh pakai kalau dia bisa pakai. Ada sepeda, dia mau goes lah. Saya bisa mengerti. Tapi kalau orang iri hati, dia gak bisa lihat itu. Dia gak bisa lihat apa yang dia miliki. Apa yang sudah diberikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan. Apa kebaikan orang lain. Atas hidup dia. Yang dia coba lihat apa yang gak ada. Lihat lagi. Ini nasihatnya. Ayat 32. Yang kedua. Ini caranya. Dinasihatin. Kita patut bersukacita dan bergembira. Baca keras. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Apa arti sini? Saudara dan saya seharusnya bisa bersukacita bersama dengan orang yang bersukacita. Apalagi orang-orang yang bertobat.
Orang-orang yang mau ibadah sebagai hamba Tuhan, bisa gak iri hati? Bisa. Kalau lihat, kita dengar ada gereja lain yang lebih maju, banyak jiwa dimenangkan. Apakah kita bersuka cita atau tidak? Jemaat kita keluar dari gereja kita, masuk ke gereja yang lain. Di situ dia jadi pengerja, dia dipakai Tuhan cara luar biasa. Kita suka cita enggak nih? Kita harus bersuka cita supaya mematahkan roh iri hati. Katakan amin saudara, ini penting. Apalagi ini kan pasti ini bicara tentang pertobatan. Orang-orang yang diselamatkan. Baru nanti turunannya saudaraku, kalau ini dulu. Apakah saudara bersuka cita? Apakah sukacita saudara? Apakah sukacita saya adalah ingin melihat orang-orang mengalami yang namanya, keselamatan, mendapat keselamatan, mengalami pertobatan. Orang begitu dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara suka cita nggak di sana? Saudara pikiran yang marah, yang benci, melihat orang lain mengalami sesuatu yang baik, mendapatkan yang baik, memiliki talenta yang lebih dari kita. Tuhan bilang, ikut bersuka cita bersama dengan orang-orang yang bersuka cita. Dua hal atasi. Pertama, jalani perlombaan itu. Kerjakan apa yang menjadi tugas kita, tanggung jawab kita. Gak usah lihat kiri kanan, gak usah urusin orang lain. Karena gini saudara, waktu saudara jalan dalam perlombaan iman ini, gak usah terganggu dengan orang-orang yang sorak-sorai, mencemooh, atau orang-orang yang kasih tepuk tangan. Gak usah pusing dengan para penonton yang duduk di bangku penonton. Kita harus fokus saja kepada satu penonton, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tundukkan kepala, kita akan berdoa saudara. Bapa, aku bersyukur apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Menara doa ini menjadi ya Tuhan revival center juga ya Tuhan. Menjadi pusat daripada kebangunan rohani. Di mana ya Tuhan aku bersyukur di menara doa ini Tuhan sudah hampir tiga tahun. Setiap hari kami berdoa, memuji, menyembah. Saya melihat ya Tuhan semua jemaat-Mu yang setiap hari ya Tuhan dengan setia mereka belajar firman-Mu. Berdoa, memuji, menyembah-Mu. Makin kenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin punya dampak yang hebat di dalam hidup mereka. Mereka kenal tujuan hidup mereka dalam Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau pelihara ya Tuhan menara doa ini. Tuhan, Kau pelihara anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini. Tuhan Yesus berkati mereka. Biarlah mereka mengalami ya Tuhan satu revival ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati ya Tuhan tangan-tangan yang membawa persembahan, yang mendukung pelayanan pada gereja ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, bersama kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus.
Mari kita minum dalam nama Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Yesusku. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari angkat tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.